Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita belajar agama Islam bab 2. Yuk kita lihat bukunya di halaman 13. Udah dicari? Lihat, ada sekumpulan anak-anak sedang belajar. Ada laki-laki dan juga perempuan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Oke, nah apa saja ya yang harus kita pelajari? Ya, kita pelajari bukan hanya pelajaran sekolah, tetapi juga pelajaran untuk ukhrawi atau juga pelajaran mengenai agama kita. Di antaranya kita belajar mengaji. Siapa teman-teman yang di rumah ikut mengaji? Ya, ada yang datang ke TPA, boleh. Ada juga guru yang didatangkan ke rumah, juga boleh. Nah, lihat deh teman-temanku semua, di sini ada gambar, yaitu Nisa. Ya, teman kita, dia adalah anak yang rajin. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Pastinya teman-teman di rumah rajin belajar ya. Dibantu dengan ayah bunda ataupun kakak. Siapa yang dibantu dengan kakek dan nenek di rumah? Ya, boleh juga dibantu dengan mereka. Siapapun bisa membantu kita belajar di saat kita membutuhkan jawaban dari pertanyaan kita yang tidak kita ketahui. Nah, teman-teman, Allah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Lihat deh, Rasulullah pernah bersabda mengenai anjuran-anjuran tersebut. Jika ingin dunia, capailah dengan ilmu. Jika ingin akhirat, capai juga dengan ilmu. Jika ingin kedua-duanya, capailah dengan ilmu. Nah, di sini ada beberapa hadis tentang menuntut ilmu. Di antaranya, ini dia. Kita hafalkan yuk. Yuk, ikuti Bula. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lagi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Apa artinya? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, benar, wajib. Baik itu dari yang masih kecil, bahkan sampai yang sudah manula, tetap disuruh menuntut ilmu. Nah, di sini ada lagi hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa artinya teman-teman? Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, satu lagi nih teman-teman, yuk kita bacakan yuk. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ulangi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya teman-teman? Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Lihat di sini, buayan berarti dedek bayi. Iya benar, dedek bayi aja menuntut ilmu. Apa saja ya yang dipelajari dedek bayi? Mulai dari belajar berjalan, merangkak dan sebagainya. Ya, dedek bayi sudah mulai menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Maksudnya, nah, usia yang sudah tua tetap dianjurkan untuk menuntut ilmu sebagai bekal kalau kita akan berpulang ke Allah ya. Nah, lanjut. Manfaat. Wah, sangat banyak manfaatnya. Di antaranya ini, lihat, kita dapat mencapai cita-cita. Dapat juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak akan tahu mana ya yang baik dan yang buruk. Nah, selanjutnya kita dapat beribadah secara benar. Ya, ibadah ada ilmunya teman-teman. Contohnya, kita sholat menghadap kiblat. Kalau kita tidak mempelajari kemana arah kiblat, maka kita akan asal-asalan menghadapnya. Nah, selanjutnya kita mengerti cara masuk surga. Nah, apa ya diantaranya? Ya, dengan kita belajar, kita akan tahu
Salah satunya yaitu dengan berbakti ke orang tua, kita rajin belajar, dan sebagainya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu apa saja ya cara-cara untuk kita bisa mudah masuk ke surga. Oke, lanjutnya kita dapat menghindari masuk neraka. Nah, kita tidak akan masuk ke neraka kalau kita tahu ilmunya. Apa ya? Iya, salah satu yang membuat kita masuk ke neraka adalah durhaka kepada orang tua. Nah, coba kalau kita tidak belajar, kita tidak ada yang memberitahu. Bahkan ada beberapa contoh anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Karena apa ya? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak belajar. Nah, kita anak-anak SD IT Arafah mempelajari hal-hal tersebut sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang membuat kita bisa masuk ke neraka ini. Wah, jangan dilakukan ya, teman-teman. Nah, lihat di sana ada Nisa sedang belajar dengan bundanya. Nah, Nisa anak yang cerdas. Dia selalu menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Nah, kita juga begitu ya. Di kelas 2 ini, apabila ada yang tidak kita mengerti, jangan malu, jangan sungkan, tetapi berani untuk bertanya apa saja yang kita tidak pahami. Boleh bertanya sama ayah bunda kalau sedang belajar di rumah. Nanti kalau kita sudah tatap muka belajar di sekolah, bertanyalah kepada bapak dan ibu guru di sekolah ya. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu, kita tidak akan tahu. Bahkan Allah pun menganjurkan kepada kita untuk berani bertanya, yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 43. Yuk kita bacakan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya teman-teman? Yuk kita lihat. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya adalah teman-teman, kalau kita tidak mengetahui suatu hal, maka kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui atau yang memiliki ilmu. Apabila kita bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu, maka sama aja dong, sama-sama tidak tahu. Nah, teman-teman, ada kata mutiara yang akan membuat kita jauh lebih semangat tentang belajar, menuntut ilmu. Apa ya bunyinya? Al-ilmu nurun. Artinya, ilmu itu bagai cahaya. Iya, agar kita selalu diterangi dengan cahaya, kita harus rajin-rajin menuntut ilmu agar cahaya tersebut menerangi jalan kehidupan kita. Semangat belajar ya anak-anakku semua. Setelah kita membaca dan mempelajari bab 2 ini, yuk kita kerjakan evaluasi sampai akhir ya mengerjakannya. Selamat mengerjakan dan Bu Ila tunggu hasilnya. Assalamualaikum.